بك في عبادك وساقي كؤوس إرسالك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا تقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من صرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل مذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواله وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين قويم في جميع الأقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في بجميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدنا في عمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين
وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. As-sayyidatul hadaib al-fudala, sayyidatul ulama al-azzah yang sama kita cintai, sama kita muliakan, segenap para hadaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para alim ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat yang sama kita cintai, sama kita muliakan. Juga hadir di sini tengah-tengah kita guru-guru kita, ada Kiai Haji Asad Badan, juga ada Kiai Haji Ahmad Sadiq, Ustaz Ali, juga Ustaz Aceh, begitu juga Ustaz Dahlan, para hadirin yang lain yang hadir di tengah-tengah kita. Saya ucapkan jazakumullahu khairul jazaa atas kedatangan antum dengan segala kesibukannya, dan tak lupa juga ucapan jazakumullahu khair dan terima kasih kepada utusan dari UKS Jawa Barat, Bapak Harus Suwandaro, Bapak Harus Suwandaro. Beliau adalah utusan dari UKS Jawa Barat. Dan yang kedua juga di tengah-tengah kita ini juga tadi mumpet orangnya Profesor Dr. Anton. Mana itu Profesor Dr. Anton? Saya ngumpet di belakang. Itu Masya Allah. Itu teman kita Bapak Profesor Dr. Anton juga ada di tengah kita. Ada juga orang tua kita. Beliau adalah Habib Abdul juga Habib Ahmad. Ada di tengah kita juga. Masya Allah. Dan tak lupa juga ucapan jazakumullah khair kepada keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Mulya bin Bapak Haji Saleh beserta anak, keluarga, cucu, istri semuanya. Khusus orang tua kita, ya, Bapak Haji Surya, begitu juga Bapak Haji Surya Mustafa, kita doakan mudah-mudahan beliau semua Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah angkat segala penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salam penghormatan dan sekaligus ucapan terima kasih saya sampaikan kepada segenap panitia yang telah banyak membantu untuk mewujudkan acara rutinan bulanan ini, baik yang menyumbang, baik dengan tenaga, pikiran, semuanya panitia dalam bekerja dari mulai tadi malam, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibunya semuanya luar biasa. Mudah-mudahan amal kebaikan antum dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan apa yang antum kontribusikan di majelis yang rutin bulanan ini, majelisnya Rasulullah, mudah-mudahan ini menjadi satu bekal kita ketika kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan syafaatul qudrah dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Untuk tidak bisa membalas segala kebaikan antum semuanya, semua saya serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan balasan Allah jauh lebih baik daripada balasan manusia. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih punya waktu kurang lebih 50 menit sampai 60 menit. Nah, tengah-tengah kita banyak para kiai, para ulama. Kita minta kepada mereka dan mungkin waktunya tak bisa panjang, per 10 menit juga. Ini juga ada di tengah-tengah kita Kapolsek. Maaf kepada orang ini Pak Kapolsek ini Kapolsek paling santri gitu. Setiap bulan ini Masya Allah ini rutin hadir di majelis kita. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Darwan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dinaikkan pangkatnya, dan mudah-mudahan keluarganya diberikan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terima kasih banyak Pak Darwan atas bantuannya, semua jazakumullah khair. Baik, kita simak beberapa para kiai yang insya Allah akan menyampaikan mulai waksana. Cuman karena waktunya nggak panjang, jadi kita minta per satu kiai mungkin 10 menit ya. Padat, singkat, tapi bermanfaat. Insya Allah. Siap dengarkan, siap?
Asal ingat baik-baik, walaupun cuma 10 menit, tapi kalau mendapatkan ilmu yang berharga, ilmu yang manfaat yang akan menghantarkan keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Baik, yang pertama kita minta kepada Ustaz Ali dari Cigonewa, falyatafaddal masykura. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Segenap para habaib dan juga para ulama, para kiai, para asatid, para santri dan santria, terkhusus kepada semua jamaah ibu dan bapak sekalian yang sama-sama kita bisa hadir di majlis yang sangat mulia ini. Tak lupa kita doakan para ulama, para habaib, khususnya guru kita tercinta Habibana Al-Habib Zaki Al-Idrus. Semoga beliau dan keluarga serta majlis Limaul Habib ini senantiasa diberkahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, berkah rizki, dijauhkan dari segala balai, dan semoga apa-apa yang dicita-citakan oleh beliau sekeluarga, semoga Allah mengkabulkan segala hajatnya dan juga hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, di mana kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Maknanya, wallahu a'lam bimuradih, Allah yang maha mengetahui tentang maksud dan tujuan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hei ingatlah orang-orang yang beriman. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang beriman. Amin. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selaku orang yang beriman harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Harus senantiasa kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan cara kita menjauhi segala apa yang telah Allah larang. Dalam ayat ini Allah meneruskan ayatnya, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap insan, setiap manusia memperhatikan tentang apa-apa yang telah dijalankan, yang telah diamalkan untuk hari esok. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha waspada. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah Al-Hasyr ayat 18 ini menunjukkan bahwa fase waktu kehidupan manusia terbagi ke dalam 3 perkara.
terbagi ke dalam 3 waktu. Yang pertama yaitu wal tandur nafsun. Hendaklah kita memperhatikan ini adalah waktu yang sekarang. Jadi kita harus senantiasa memperhatikan waktu yang sekarang yang sedang kita alami. Ma qaddamat, sesuatu yang telah, ligot untuk hari esok. Oleh karena itu waktu terbagi ke dalam 3 waktu. Yang pertama adalah waktu yang sekarang, yang kedua adalah waktu yang telah, dan waktu ligot, waktu esok yang akan kita jalani. Itu pun kalau kita panjang umur. Tetapi para ulama menafsirkan bahwa ligot di sana adalah waktu akhirat. Oleh karena itu ada fi'il madi, ada fi'il mudhari. Fi'il madi menerangkan tentang sesuatu hal yang telah. Fi'il mudhari menerangkan tentang hal yang sekarang dan yang akan datang. Waktu yang akan datang adalah merupakan sebuah waktu untuk menuju kesuksesan atau kecelakaan. Kalau seandainya ingin sukses, maka kita harus perhatikan waktu yang sekarang ini untuk senantiasa taat, iman, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iman dan takwa. Insya Allah di waktu yang akan datang di akhirat nanti akan menuju kepada kesuksesan, yaitu di surga nanti. Tetapi kalau seandainya waktu yang sekarang ini disia-siakan, tidak mau beriman, tidak mau menjalankan ketakwaan, na'udzubillahi min dzalik, di masa yang akan datang tentu akan mendapatkan kecelakaan. Na'udzubillahi min kali. Oleh karena itu, ibu bapak sekalian, mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kesempatan yang sangat mulia ini, kesempatan yang sangat berharga ini, betul-betul kita manfaatkan seefisien mungkin untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita semuanya akan berhadapan dengan Allah, semuanya akan disidangkan di hadapan Allah, karena kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama kita hidup di alam dunia. Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengunci mulut-mulut kalian, dan nanti yang akan berkata tangan-tangannya disaksikan oleh kedua kakinya terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Ini mumpung kita hidup di alam dunia ini, yuk kita sama-sama beriman, yuk kita sama-sama menjalankan ketakwaan sepenuhnya untuk supaya kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan sampai bergeser satu langkah seorang hamba di hadapan Allah kecuali nanti setelah lulus dari 4 pertanyaan. Kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an umrihi fima abna. Yang pertama, engkau dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatah umur yang Allah berikan kepada kita habis dipakai untuk apa? Umurnya dipakai untuk apa? Selama kita hidup di alam dunia dikasih umur 70 tahun, 60 tahun, atau mungkin 50 tahun, nah itu semua dipakai, dimanfaatkan untuk apa? Habisnya umur tersebut. Yang kedua, ditanyakan tentang masa muda, tentang jasad kita, bahwa jasad pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih mata dengan penglihatannya, dikasih telinga berikut dengan pendengarannya, dikasih hidung begitu dengan bisa menghirup udara yang segar ini, dikasih mulut begitu dengan bisa berbicaranya. Itu semua dipakai apa?
dipakai taat, apa dipakai maksiat. Ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yusmi'una biha bal hum adallu kal an'am ulaika humul ghafilun." Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan menempatkan bagi jin dan manusia ke dalam neraka jahanam. Siapa mereka? Orang yang dikasih mata tapi tidak mau melihat ayat-ayat Allah, dikasih telinga tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, dikasih hati tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Balhum adallu kal an'am. Mereka adalah orang-orang yang sesat, bahkan lebih sesat daripada binatang. Itulah hadirin sekalian, mumpung saat ini Allah memberikan jatah hidup kita, kita manfaatkan jasad kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala nanti akan bertanya kepada kita tentang ilmu. Mana amalnya? Yang ditanyakan tentang ilmu adalah amalnya. Kita punya ilmu, dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mana amalnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kecelakaan bagi orang yang tidak memiliki ilmu, begitupun kecelakaan bagi orang yang dikasih ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Semoga apa-apa ilmu yang telah Allah berikan kepada kita, kita bisa mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala nanti akan bertanya kepada kita tentang harta. Dari mana harta tersebut dibelanjakan, di jalan apa? Kita punya harta, dari mana ini harta? Oh, hasil jualan, hasil dagang dengan cara yang halal. Yuk kita belanjakan di jalan Allah. Punya harta ingin disedekahkan, punya harta dibikinkan majlis taklim, punya harta ingin bisa berangkat haji dan umroh. Itu adalah harta-harta yang akan bermanfaat. Satu, kita akan ditanya tentang umur, yaitu sampai dipakai apa habisnya umur. Dua, ditanya tentang jasad, dipakai getol apa ini jasad. Lalu yang ketiganya tentang ilmu, mana amalnya. Dan yang keempat tentang harta, dari mana asalnya dan dibelanjakan di jalan apa. Karena 10 menit cukup sekian. Wa'afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, luar biasa yang disampaikan oleh Habib Ali. Juga kita ucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Ade Nur Saban dari Sumedang. Mudah-mudahan nantinya beliau mendapatkan keberkahan di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kehujanan bisa kemana? Ke masjid. Mudah-mudahan ya, kehujanan bisa ke masjid. Baik, itu selanjutnya kita minta kepada Ustadz Ahmad untuk memberikan mau'izah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim amma ba'du. Hadratul mukarramin, para bapak, kali para ibu, para pemuda, para pamudi, para santri, para kiai, wabil khusus pangarsa guru-guru urang sadaya, seueur pisan para habaib, darah daging daripada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oge seueur para kiai, para ulama anu mangrupikeun ahli waris
ilmuna para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kamu urang selaku jalmi anu biasa bahkan sangat biasa, pasti urang teu pastina salah sareng dosa. Laras teu garaduh dosa sadayana gaduh ageng alim ageng pisan. Urang lamokot dosa, urang seueur pisan dosa. Imam Ghazali ngadawuhkeun dosa teh ibarat penyakit. Penyakit teh aya penyakit zahir, aya penyakit batin. Penyakit luar jeung penyakit dalam. Begitu juga dosa. Aya dosa zahir, aya dosa batin. Ta urang sadayana kedah sieun ti gebrus kana dosa sing saperti urang sieunna ku panyakit. Aya teu jalmi anu hayang dipaparinan panyakit meskipun panyakit ringan, aya teu aya. Aya teu anu sanggup dipaparinan nyeri mastaka teu pira obatna ge kur bodrek, tapi nyeri mastakana saumur-umur hoyong. Aya teu aya gitu? Teu aya sadayana. Laras teu aya sadayana. Begitu juga dosa. Urang sadayana kedah sieuna ti gebrus kana dosa sing saperti sieuna ku panyakit. Kantenan penyakit dalam, kantenan dosa batin. Penyakit mah masih bisa di rongsen. Penyakit mah masih bisa di USG. Ari dosa batin biasa di rongsen. Penyakit dosa batin biasa di USG ente. Jamaah rahimakumullah, salah satu bagian daripada dosa batin tertanam di mana hasud, dengki, iri. Hati-hati, apa manfaatnya mengoreksi nasab orang lain? Apa manfaatnya menggugurkan nasab orang lain? Terlebih nasab yang mereka gugurkan, terlebih nasab yang mereka hinakan adalah nasab sucinya baginda agung Rasulullah. Apalagi kalau bukan tertanam rasa hasud. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, iyyaka wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hataba wal ashaba. Anjen hati-hati kudu ngaran hasud, maka sahnyaنا hasud eta ngadaharkana amal soleh seperti ngadaharna seuneu kana suluh anu garing jeung kana awi anu garing. Lamun urang berlimpah amal urang, ngarang urang kitab luar biasa, berang penting di anu ibadah, tapi tertanam hasud, maka hancurlah seluruh amal kita. Na'udzu 10 menit jatahna kursin kuring 10 menit lami teuing cekap sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustaz Ahmad, luar biasa, mudah-mudahan ini ngasih manfaat. Baik, sudah ada waktu kita minta kepada Ustaz Dahlan untuk memberikan 10 menit daripada ilmu yang mudah-mudahan ngasih manfaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bapak Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bismillah wa billahi wa minallahi wa ala Allahi wa fillahi wa ilallahi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kanggo mukadimah ngiringan ka pangarasa kiai anu tos dipayun. Para hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di awal tahun 2024 hari ini kita semua bisa berkumpul berjamaah di majlis salawat liaul habib. Yakinkan ini adalah taman surga di dunia. Yakin? Percaya? Yakin? Percaya? Lihat hadis Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum," di mana engkau lewat, "Biadil jannati," kalawan taman surga, "Fartau ilaih," maka kalian mampir, maka kalian bergabung taman surga itu. Qala qailun, bertanya yang bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannati," apa itu taman surga ya Rasulullah? Qala, ijabah Rasul, hilaqu zikri, adalah majlis zikir, majlis Quran, majlis salawat, majlis ta'lim. Ketika kita berkumpul berjamaah bersama-sama menghadiri majlis ini bersama para habaib dunia Nabi, para alim ulama, pewarisnya Nabi, maka seolah sebenarnya kita berkumpul di taman surganya dunia. Dan barang siapa yang betah di taman surga dunia, maka nanti di alam barzahnya Allah sediakan raudatun, taman min riyadil jannati, taman surga. Insyaallah nanti dari akhirat Allah masukkan kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita masuk tahun 2024. Sahabat semua hari ini mungkin bertambah umurnya. Ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70. Hakikatnya umur kita berkurang. Ingat, manfaatkan umur yang sedikit ini dengan amal kebaikan, dengan berbanyak amal ibadah. Nabi bersabda, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man tola umruhu, orang yang panjang umurnya.
wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Wasarun nasi, sejelek-jeleknya manusia, man tola umruhu, yang panjang umurnya, wasa'a amaluhu, tapi jelek amalnya. Maka semoga umur kita berkah, umur kita dipenuhi dengan amal ibadah. Jangan sampai umur kita dipakai untuk maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah. Jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga lisan kita, jaga tangan kita, jaga kaki kita, jaga hati kita dari perbuatan dosa maksiat. Sebab semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa umur panjang kalau banyak dosa? Na'udzubillahi min dzalik. Ingatlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, man kana yaumuhu khairan amsi, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, fahuwa rabihun, maka dia untung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa khasirun, maka dia rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi, dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, fahuwa mal'unun aw halikun, maka dia celaka. Maka tahun 2004 ini kita harus lebih baik dalam hal ibadah, dalam hal amal, dalam ilmu. Tingkatkanlah ilmu kita, amal kita, ikhlas kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup 10 menit, mudah-mudahan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat cuacanya yang agak hujan, jadi yang belakang agak sedikit kacau. Nah, jadi kepada para kiai, para ulama yang belum punya kesempatan untuk mengisi acara, insya Allah di bulan depan. Tapi kita berharap kedatangan mereka untuk bisa memberikan manfaat di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan datangnya saja sudah akan menebar keberkahan buat kita semuanya. Ya, dan tidak di belakang karena masih ada ibu pada kena hujan. Ya, maka itu saja barangkali di akhir daripada acara kita ini. Mudah-mudahan hasil kedatangan daripada ulama dan para kiai akan mendapatkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hujan ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu selanjutnya kepada semua panitia, coba semua panitia dibantu, itu ibu-ibu kasihan yang sudah kehujanan. Para habaib, para kiai, para ulama, foto di tempat tadi, foto.